melakukan apa ya tadi ngebohongin. Senior Anda pernah melakukan bohongin. Anda sebagai sales ngelanjutin apa namanya istilahnya estafet. Nah, orang udah ngecap perusahaan kita itu nggak terpercaya. Padahal kita sales baru. Itu beda lagi ya. Jadi ceritanya kalau yang seperti itu kasusnya. Tapi kalau kasusnya adalah saya tuh bahas detail karena pastinya nggak bisa digeneralisasi. Nggak bisa digeneralisasi kalau itu kasusnya adalah kita yang bohong, itu agak susah karena kepercayaan itu penting banget. Orang nggak bakal percaya ke kita kalau kita memang susah dipercaya gitu loh. Istilahnya memang sengaja tukang bohong. Tapi kalau kasusnya adalah teman-teman itu ngelanjutin sebuah posisi di mana posisi itu sebelumnya adalah pernah bermasalah atau teman Anda pernah bermasalah rolling di tempat yang baru, Anda akhirnya ketiban masalah gitu. Nah, kalau yang kayak gitu masalah penyelesaiannya adalah Anda harus jelaskan posisinya bahwa ini beda bagian. Kalau dulu seperti ini kita bangun komunikasi, kita bangun memang nggak mudah, tapi membangun kepercayaan itu lebih mudah karena kemarin kan waktu kita training itu ada tiga hal terkait kepercayaan. Pertama kepercayaan terhadap produk, kepercayaan terhadap apa namanya perusahaan dan kepercayaan terhadap penjualnya sendiri atau salesnya sendiri. Kalau yang bermasalah adalah salesnya, karena faktor salesperson itu bisa boleh dibilang 70-80% peranannya. Produk dan perusahaan itu penting juga, tapi mungkin pengaruhnya nggak terlalu besar. Tapi kalau yang nggak bener salesnya, ini memang berat. Gitu. Dia nggak percaya, mungkin dia akan pilih sales lain, walaupun company itu bonafit, dia akan pilih sales lain. Aku nggak mau diladenin sama si A. Saya nggak mau, tolong kirim sales lain. Itu agak berat. Anda harus bangun buktikan dulu bahwa Anda memang benar-benar, dan itu memang nggak mudah. Tapi kalau faktornya dia nggak percaya ke perusahaan karena sebelumnya pernah dihandle oleh sales lain, ini akan beda lagi. Jadi tiga hal tadi penting. Atau dia tidak percayanya karena produk. Tapi kalau dia masih pegang itu salesperson-nya, kita sebagai salesperson-nya masih tidak cacat, itu lebih mudah. Jadi kurang lebihnya tiga hal tadi penting dipahamin bahwa orang tuh menyangkut kepercayaan adalah produk, perusahaan, dan person. Jadi kalau yang terberat memang kita punya cacat di person. Nah, kalau perusahaan kita pastikan bahwa kita sebenarnya orang baru di sini, kita punya misi-misi baru, perusahaan juga punya komitmen, kita minta kasih kesempatan lagi untuk apa namanya memperbaiki hubungan dan lain sebagainya. Jadi intinya kita nah trik-triknya seperti apa nanti saya jelaskan. Trik-triknya seperti apa untuk meminta lagi kesempatan seperti apa saya jelaskan berikutnya. Intinya itu. Kalau terkait produk yang bermasalah mungkin kita bisa kasih beberapa improvement, entah itu penyempurnaan produk baru atau promo produk lain yang lebih bagus. Itu yang dari sisi kepercayaan. Tapi kalau dari sisi misal kata itu pricing. Pricing berarti mestinya ada beberapa faktor-faktor lain yang perlu kita bangun karena sebenarnya kayak yang kemarin di hari Selasa kemarin sebenarnya orang bilang mahal atau orang bilang ini kurang bagus atau enggak itu sebenarnya di persepsi, bukan di angka semata, tapi di persepsi. Misalnya untuk membangun persepsi ada hal-hal yang membangun itu, misalnya informasi-informasi atau referensi. Nah, kalau customer tadi yang ditanya Pak Slamet itu image dia sudah mencap kita mahal. Ya kita harus bisa melakukan berbagai pendekatan. Artinya itu kalau teman-teman punya komunikasi bisa presentasi ya bisa presentasi, tapi kalau tidak punya bahan presentasi, teman-teman bisa kasih komparasi. Di sini ada teori, mungkin ke depan bisa kita kupas, terutama teman-teman di project, teman-teman yang jualan produk-produk yang mahal. Teorinya yaitu TCO, total cost operasional atau ownership.
Total cost operasional itu bisa mendistribusikan bahwa harga itu bukan harga yang diinvestkan di awal, tapi harga bagaimana produk itu bisa fungsi selama misalnya 5 tahun atau 4 tahun. Jadi kita berikan sebuah ilustrasi bagaimana hitungan sebenarnya bahwa mahal itu seperti apa sih pengertian mahal. Jadi banyak hal karena produk kita nih bukan produk air mineral aqua, bukan Indomie, artinya mahal itu produk kita ini adalah produk investasi. Jadi bukan produk yang consumer. Artinya produk consumer itu produk yang sifatnya itu untuk konsumtif. Tapi ketika produk ini produk investasi, berarti hitungannya adalah bagaimana ketika kita beli produk ini sinkron dengan proses bisnisnya customer. Mungkin itu sementara nanti teknik-tekniknya saya jabarkan. Silahkan mungkin moderator bisa dipandu. Iya, Pak Beni. Terima kasih. Jadi memang ada 3 faktor penting ya yang mesti dianalisa dulu. Sebenarnya masalahnya di mana? Apakah di produknya atau di perusahaannya atau justru di personnya? Dan memang faktor yang paling krusial adalah di personnya. Jika bermasalah di personnya, ini agak-agak susah juga untuk memperbaikinya. Oke, menarik banget nih Pak. Jadi kita bisa tahu nanti Pak ya, mungkin untuk dibahas dulu yang pertama terkait produk. Jadi jika masalahnya di produk, mungkin produknya tidak bisa menyelesaikan masalah dari customer. Ini seperti apa nih Pak teknik-tekniknya? Jadi gini, ini dicatat aja ya teman-teman, beberapa hal nanti bisa diresum beberapa teknik untuk memberikan apa ya istilahnya itu magnet agar customer itu bisa kembali ke kita lagi gitu ya. Jadi semacam penarik lah, penarik supaya customer tadi interest. Ini dalam tanda kutip bukan karena faktor kepercayaan, tapi lebih ke arah faktor yang sifatnya umum. Jadi teman-teman itu kan ketika meminta customer untuk kembali, berarti harus ada sesuatu yang menarik dong. Iya dong, kalau CLBK tadi kan ilustrasinya dia sudah ada existing yang saat ini nih. Berarti ngajak dia untuk balikan lagi. Nah, untuk ngajak balikan lagi berarti kan mesti ada sesuatu yang harus menarik dong daripada yang existing dia sekarang. Misalnya dia punya supplier sekarang si A. Berarti kita dengan si A, kita harus siapkan apa yang membuat kita bisa bersaing sehingga dia mau pindah dari tempat si A ke kita. Itu penting. Kalau kita hanya konyol, Pak ini pokoknya kayak gini-gini, kita ngomong sampai berbusa tanpa punya konsep untuk namanya itu mengkonversi lagi atau merekrut ulang lagi atau mengkonversi lagi, itu memang agak berat karena kalau kita cuma kayak gitu modal busa di mulut berbusa gitu. Ya istilahnya itu kecap nomor 1, tapi kita nggak punya konsep. Nah kita harus pelajari. Jadi ada ilustrasi kayak gini. Ada videonya, mungkin nanti saya sharing deh. Di bisnis itu atau di dalam dunia persaingan itu kompetisi, itu mirip main catur. Teman-teman yang pernah tahu main catur pasti tahu. Artinya, teman-teman coba amatin deh lawan kita. Tunggu sampai dia melakukan kesalahan. Pernah nggak? Kalau teman-teman lihat nih, wah ini ketika dia pasang ini, berarti gua mangsa ini. Kalau dia pasang ini, gua mangsa ini. Ngerti nggak maksudnya? Kalau yang main catur pasti paham nih. Iya. Nah, jadi ketika dia geraknya A, kita mangsa B. Dia geraknya C, kita mangsa ini gitu loh. Jadi Anda harus punya strategi dalam bersaing. Karena ini CLBK berarti kita bersaing, bukan customer itu customer pasif. Customer pasif nggak mungkin dong dia nggak pakai mesin kasir, kecewa dengan kita terus habis itu dia mutung. Bahasa Jawa itu mutung tuh ngambek. Dia nggak pakai mesin kasir gara-gara nggak ambil dari kita, dia nggak ambil dari kompetitor, doh nggak ngambek, nggak jadi pakai mesin kasir, dia nggak mungkin kan, dia tetap ambil dari kompetitor. Berarti intinya adalah bagaimana kita bersaing, bagaimana kita memenangkan persaingan. Nah ketika memenangkan persaingan atau mengambil dari lawan kita,
berarti kita harus siapkan strategi apa yang kita siapkan agar ketika unggulnya lawan di mana, yang membuat customer tadi bertahan apa sensitifnya. Jadi kita harus siapkan strategi itu. Saya percaya ini semata-mata tidak semuanya harga. Saya nggak percaya kalau orang itu semuanya harga. Beberapa orang ngomong harga, tapi sebenarnya juga beberapa itu kambing hitam. Artinya alasan yang paling gampang tuh harga. Tapi tidak 100% saya percaya bahwa orang yang alasannya harga itu semata-mata harga. Ketika ada orang yang bisa memberikan rasa secure lebih, rasa nyaman lebih, itu pasti dia akan pindah. Nah, salah satu penggoda agar orang itu pindah adalah mungkin promo produk baru atau promo harga baru, harga apa diskon atau dan lain sebagainya, atau bonus yang menarik. Itu salah satu jadi faktor penggoda ya, faktor penggoda agar dia ke kita gitu. Nah, kita identifikasi, teman-teman identifikasi why-nya. Why-nya dia bertahan di tempat kompetitor. Apa? Apa kelemahan di sana? Apa nilai tambah kita? Siapkan semua itu. Kalau itu sudah siap, kemas dalam bentuk komunikasi agar customer itu tertarik ke kita. Entah itu bahasanya promo, entah itu bahasanya servis gratis, dan lain sebagainya. Jadi harus ada omongan basa-basi yang menjadikan sesuatu itu bahan itu menarik gitu loh. Sampai di sini dipahamin untuk poin ini? Iya, Pak Beni, Mbak. Oke, jadi intinya ada program-program atau promo menarik atau menu atau apa namanya istilahnya itu ya promotion lah, entah itu dalam bentuk produk baru, teknologinya baru, fiturnya lebih bagus dibandingkan punya kompetitor, atau ya itu. Yang berikutnya adalah jalin komunikasi. Jadi tidak mudah memang. Ada yang mungkin bisa dengan cara itu lebih instan. Yang cara pertama tadi. Cara kedua memang kita harus intens. Pendekatannya bukan lewat produk, tapi lewat pendekatan komunikasi dan hubungan. Oke, kita tidak bahas dulu tentang produk-produk, tapi yang penting dia masih tetap mau menerima kita ngobrol-ngobrol, atau kita masih nge-like status sosmednya dia, masih kadang-kadang komentar dan lain sebagainya. One time ketika dia kecewa dengan produk kompetitor, kesempatan Anda langsung masuk. Ini butuh kesabaran. Jadi dia lagi apa namanya bermasalah dengan kompetitor, Anda cepat masuk gitu. Pasti itu lebih mudah. Jadi ada komunikasi, tapi ini biasanya butuh waktu lama. Beda dengan apa namanya yang pertama tadi promo, entah itu produk baru, entah ada promo Agustus dan lain sebagainya. Nah, berikutnya apa namanya istilahnya itu pakai digital. Digital itu jadi supaya dia tetap terhubung dengan kita, berarti sebisa mungkin customer tadi juga masih menerima mungkin entah itu newsletter dalam bentuk subscribe, email subscribe. Sekarang kan sudah banyak program CRM sehingga kita tetap rutin itu datang di email dia atau status WhatsApp atau sosmed yang dia bisa follow, sehingga nah kalau dia kecewa dan produk kita kan mungkin kurang enak. Tapi ketika Anda apa namanya sering ada artikel tentang usaha, misalnya kebetulan ini supermarket retail atau dia industri atau apa gitu, yang artikel-artikel yang menarik, dia melihat ternyata mantan gue sekarang kayak gitu ya. Dia mungkin pertama nggak melihat kalau itu mantannya gitu. Yang dilihat dia ada berita menarik gitu. Ternyata ini medianya punyanya si mantan kan gitu. Dia masih ingat-ingat kan. Nah, di situ ada promo-promo juga, dia ngelihat di media kita atau di ini sesekali dia mungkin subscribe. Nah, intinya itu ada yang sifatnya digital, yang sifatnya masih terkonek. Kalau sekarang tuh lebih mudah. Kalau kita punya interest yang sama, kita akan lebih dengan mudah sama-sama terkonek.
Mungkin itu beberapa hal. Tadi ada saya share lewat WA itu apa namanya statistik. Intinya itu sudah sering saya ingatkan lagi. Jadi khawatir saya kayak gini. Kita anggap bahwa dia nggak connect dengan kita, dia sudah pergi, tapi ternyata dia belum pergi hanya karena kita belum telaten untuk benar-benar nguber. Di situ ada statistik, artinya statistik bisa direnungkan bahwa tidaknya itu belum berarti tidak. Mungkin maaf ya Mas, saya belum dulu. Terus kita anggap bahwa dia apa namanya tidak deal. Ternyata ada orang lain yang lebih telaten. Kita 3 kali nawarin, dia nggak minat, kita anggap sudah skip atau sudah bukan customer. Padahal orang lain nawarin 6 kali, deal ke-6. Nah di situ ada statistiknya. Jadi siapa tahu itu sebenarnya karena kurang gigihnya kita aja. Itu ada statistiknya. Jadi kalau ditawarkan 2 kali kita anggap loss, berarti ternyata kita sebenarnya bukan kitanya nggak normal. Karena normalnya ternyata ditawarin berulang-ulang baru deal. Itu bisa dilihat di grup WA nanti. Silahkan, mungkin itu aja. Harusnya teman-teman nih banyak yang aktif. Karena yang nyales yang aktif. Iya Pak Beni. Oke, terima kasih Pak. Silakan saya buka pertanyaan dari rekan-rekan. Monggo. 2 pertanyaan silakan. Ayo. Siapa nih? Berarti udah jelas ya? Kayaknya nggak ada yang siap dengan pertanyaan, berarti udah jelas. Atau nggak ngerti, nggak mudeng. Ayo silakan Mbak Atira atau siapa nih? Mas Hansen? Pak Eko? Beni, saya boleh tanya Pak? Silakan. Mungkin jujur aja Pak, kalau untuk kayak misalnya cara CLBK ya, apa namanya, cara membuat customer lama yang udah lama nggak ngambil lah istilahnya lah, balik lagi ke kita gitu. Nah, mungkin gini Pak, kesulitannya adalah ketika dia sudah ketemu dengan produk yang udah sesuai dengan kebutuhannya dia. Kadang-kadang gini, kadang-kadang kita mau offering sesuatu yang mungkin lebih bagus, kadang-kadang orang atau customer itu mikir, yang ini udah bagus gitu misalnya. Nah, apakah mungkin ada pendekatan lain, contoh misalnya apakah seperti kayak kita sering datang ke tempatnya dia, bawain makanan mungkin, atau mungkin kita lebih kayak apa namanya, sering dengerin dia cerita. Cuman kan itu butuh pemancing, Mak. Jadi kira-kira menurut Pak Beni sendiri, langkah terbaik apa yang benar-benar halus, yang benar-benar paling cocok lah ketika kita apa namanya, mau customer lama kita balik lagi sama kita, di samping tentang promosi dan lain sebagainya, Pak. Gitu. Oke, menarik banget Mas Hansen. Jadi customer-nya sudah punya produk yang sesuai ya. Iya, Pak. Mau nawarin juga, wah ini aja udah bagus kok. Gimana nih Pak Beni kira-kira kalau dengan kasus kayak gitu? Mungkin teman-teman sebenarnya saya secara sekilas tadi sudah saya jelaskan sih. Tapi gimana Pak Tori tadi atau teman-teman yang lain bisa nangkap nggak apa yang tadi tak jelaskan? Mungkin bantu saya coba. Yang tadi saya jelaskan selain promo dan lain sebagainya. Ada teman-teman yang bisa bantu? Atau mungkin waktu sesi saya tadi ngejelasin mungkin kurang jelas. Iya, gimana? Atau saya bantu aja ya. Mungkin untuk tadi juga sebenarnya Pak Beni sudah singgung, harus ada hal menarik yang istilahnya bisa apa namanya, membuat customer lama ini bisa kembali ke kita. Kalau memang nggak ada hal yang menarik dengan produk yang hampir saja 11-12, ya buat apa customer harus kembali ke kita gitu loh. Jadi memang harus ada konsep dan promo yang lebih menarik gitu Mas Hansen ya. Kayaknya bukan itu deh Pak Kori. Jadi yang tadi ditanyain kayaknya kayak gini loh, apa membina hubungan tadi loh, kan saya ada jelasin tuh. Mungkin teman-teman yang lain ada yang nangkap nggak? Tadi ada poin kita tetap melakukan komunikasi. Kayak main catur tadi dulu Pak, mungkin Pak. Jadi kayak Ya gimana maksudnya? kita misalkan nih kita customer B yang di sana mau punya langkah A, nah kita itu sudah siapkan langkah B. Mungkin yang dimaksud sama Pak Beni yang penjelasan itu tadi Pak. Halo.
Halo. Pak Kori bisa diulang soalnya suaranya Mas Septian aku nggak seberapa kedengaran. Iya, tadi yang disampaikan Mas Septian, jadi seperti yang pemain catur tadi Pak Beni. Kalau Oke, iya. kita nunggu kesalahan dari lawan nih, jadi kalau dia jalan A, kita bisa lakukan makan yang B, kayak gitu Betul. Pak. Betul. Ya. Iya betul, betul. Itu salah satu yang tadi saya jelaskan juga yang masuk di poin. Ada lagi ya teman lain yang nambahin nggak terkait pertanyaannya tadi Mas Hansen ya? Iya, Mas Hansen. Oke. Monggo. Ada lagi teman Pak lain Eko kayaknya mau Mungkin itu ngomong. ya, pendekatan via Oh iya, Mas. secara personal, Pak ya. Betul. Ya, jadi tunggu peluang sampai kita bisa masuk, sampai kompetitornya itu pas. Istilahnya itu tetap keep in contact. Iya, Jadi keep in walaupun contact, Pak. dia sudah engagement dengan kompetitor, dia sudah move on dari kita, Iya. itu tetap kita harus keep in contact. Sales itu nggak boleh sakit hatian, sales itu nggak boleh minder atau baper bahwa kalau misalnya customer itu sudah nggak beli produk kita, ya udah deh kita blok atau kita nggak pernah sapa atau kita mungkin minder, kita nggak punya PD lagi untuk ngedekatin. Nggak, sales itu harus tetap gigih. Jadi makanya di statistik itu tetap kita keep in contact ya tetap just say hello, sering kirim sering nge-like di Instagram dia, di Facebooknya, sesekali pas dia update status WA kita juga komen dan lain sebagainya. Nah, one time ketika seperti catur tadi, waktu kita just hello, sesekali kita tanya produk dia, atau pasti dia ingat, oh ini penjual, kebetulan nih misalnya penjual mesin kasir nih, begitu mesin kasir dia bermasalah, dia akan cari kita pasti deh, gitu loh. Itu aja sih, simpel banget kok sebenarnya. Kita tetap tadi di poin yang kedua kan, saya bilang tetap jalin komunikasi, tetap jalin hubungan. Karena hubungan yang baik itu yang jadi modal. Di minggu lalu kan di pertemuan sebelumnya kan kita harus nanam. Kita invest hubungan. Jadi hubungan itu adalah investasi. Oke, iya. Mas Hansen terjawab ya pertanyaannya Ya, tadi? Pak. Ya, makasih Pak Beni. Oke. Ya. Thank you. Yuk, pertanyaan selanjutnya. Siapa nih? Halo Pak Beni, saya boleh bertanya Pak? Halo, ya. Halo. Silakan. Sebelumnya terima kasih sudah. Ini perkenalkan dulu, Mas Reza. Saya Reza. Ya. Saya mau nanya ini Pak, terkait CLBK ini. Jadi kalau saya kan retail, ada beberapa customer yang sebelumnya kan Bapak pernah bilang kalau sales itu harus memfilter apa yang dia tahu, harus maju aja. Yang penting kita berusaha kan. Tapi kita sudah tahu nih market intelligence bahwa customer ini sebenarnya sudah erat banget sama kompetitor. Justru kita harus jadi mawas diri, maksudnya terkait informasi yang kita berikan. Nah, untuk CLBK ini kita kan harus tetap keep in contact, Pak. Sejauh mana nih keep in contact kita sama customer yang kita sudah tahu dia erat banget sama kompetitor. Informasi yang kita berikan bisa jadi kompetitor nanti tahu. Oh, maksudnya nih kayak kehati-hatian gitu ya, Pak Kori? Gimana? Betul. Iya, Pak Beni. Jadi lebih ke arah sampai seberapa nih? Takutnya nanti malah tersinggung dan segala macam, merasa terganggu dan segala macam gitu, Pak. Poinnya tersinggung atau? Bukan, poinnya bukan tersinggung sih. Justru poinnya kita bisa tetap jaga keep in contact. Tapi kalau kita menginformasikan hal-hal yang mungkin seperti promo-promo khusus itu kan takutnya justru disamakan dengan diinformasikan ke kompetitor, dan kompetitor nanti bisa jadi menerapkan hal yang serupa. Sebenarnya sih kalau menurut saya kita nggak perlu khawatir terkait istilahnya itu, karena mungkin yang paling penting sebenarnya menjalin hubungan tuh dengan, saya khawatir saya kayak gini, menjalin hubungan tuh kita tetap kontak-kontakannya di price list, di spek dan lain sebagainya. Bukan. Poin yang paling penting menjalin hubungan adalah menjalin hubungan relationship secara personal. Maksudnya itu mungkin
70% sampai 80% itu masalah hubungan non produk, non promotion. Kenapa? Karena kalau di situ sudah intens, sudah bagus, itu lebih gampang. Tapi kalau belum intens, kita cuma jejalin terkait promo, brosur, dan lain sebagainya. Kayaknya kita akan tidak terlalu ngefek gitu loh untuk CLBK. Karena orang melihat kita itu terlalu formal ke arah promotion. Kemarin kan pertemuan yang lalu kita sudah bilang otak kiri, otak kanan. Kalau kita pendekatannya hanya formal, itu agak susah diterima karena kita sudah di posisi yang kalah gitu loh. Lu kalah karena harganya kalah gitu. Jadi pendekatannya bukan ke situ lagi gitu, tapi lebih ke arah pendekatan personal. Jadi pendekatan personal ini penting banget karena kuncinya di pendekatan personal sebenarnya, bukan di terkait ya penting sih, produk penting juga, tapi paling penting itu pendekatan personal. Jadi hubungan. Ketika ikatan emosional kita dengan customer itu sangat dekat, itu akan lebih mudah untuk kita bisa ngambil porsi yang sifatnya bisnis atau istilahnya itu tadi produk dan lain sebagainya. Itu sih poinnya di situ. Jadi jangan sampai hanya fokus ke arah transaksional. Saya harap ngerti, paham. Transaksional itu artinya ya you pembeli, saya penjual, tapi lebih ke arah hubungan secara relationship. Nah, Oke. Personal relationship. Gitu sih pertanyaannya. Iya, Mas Reza, gimana Mas? Nah Pak, justru itu Pak, mungkin study case-nya langsung ya Pak ya. Karena saya udah tahu customer-nya erat dengan kompetitor, otomatis saya hanya menjalin kontak sekedar yang Bapak bilang, ini hubungan personalnya. Hubungan, saya juga kan melakukan personal branding lah, agar lebih dikenal oleh beliau. Nah, ketika kita ngobrol-ngobrol panjang, biasanya kalau malam tuh ngobrol, justru sudah mulai kadang nanyain, ada barang apa nih yang bagus, yang lagi bagus, atau ada promo apa nih. Nah ini justru yang jadi pertanyaan saya, maksudnya saat kita sedang ada promo yang memang benar-benar bagus, apakah kita langsung informasikan, apakah kita filter dulu untuk menggunakan promo atau harga yang Oh biasa. iya, paham sih. Jadi Gitu, kayak gini aja. Saya tak anggap maksudnya. Saya jawab ya Pak Kori ya, karena ini lewat moderator ya. Iya, silakan Pak. Intinya kayak gini sih. Saya paham, tapi kita jadi sales itu harus punya buying signal. Diingat-ingat, sales harus punya buying signal. Buying signal itu artinya kita bisa memilah lawan bicara kita ini atau orang yang lagi kita target itu hanya untuk iseng-iseng tes doang, untuk menggali-gali informasi dari kita, atau ada peluang untuk kita memang masih ngedapatin dia lagi gitu loh. Nah ini ada teorinya sendiri. Kalau kita bahas itu satu sesi sendiri, buying signal. Jadi dari gimana pola dia, karakter dia dan lain sebagainya. Kalau kita sudah bisa nyimpulkan lebih banyak dia itu ke arah istilahnya itu hanya kepo dan tidak ada istilahnya itu banyak dari dulu PHP doang gitu loh. Kita kan lihat dari pola-polanya juga, pola-pola sebelumnya gitu. Kalau itu memang pernah dekat dengan kita tahu dong kalau dengan mantan pola-polanya gimana kan gitu. Jadi pastinya kita tahu kalau dia nih seperti apa kan. Ini bukan customer baru, katanya tadi CLBK berarti kan mantan dong. Berarti kita udah tahu polanya dia. Jadi jangan mau dong dikadalin sama mantan kan gitu. Jangan dikadalin sama mantan. Iya. Ya intinya hati-hati gitu loh. Jadi maksud saya itu bukan polos juga kita terus kasih. Jadi kita punya auto apa ya? Jadi nggak lugu banget gitu loh. Nggak lugu bahwa kita yaudah deh di PHP dikit terus kita kasih semua juga. Berarti kan kita jatuh ke lubang yang 2 kali dong, gitu loh. Iya Pak. Ya pinter-pinter di kita juga sebenarnya, karena kita nggak tahu kan kita kalau dia sudah dekat dengan kita dulu, pernah jadi customer, kita tahu pola-pola dia dong, gitu loh. Iya. Iya, gimana Mas Reza? Terjawab ya? Oke, terjawab banget nih Mas Kori. Hati-hati aja gitu loh, tetap lihat itunya. Siap Pak. Berarti tinggal Track materi record-nya. selanjutnya ya Pak ya.
Baik Iya. sekali Pak materinya selanjutnya. Oke, siap. Oke, terima kasih Pak Beni sebelumnya. Iya. Ya, oke. Oke, Pak Beni ini juga jamnya sudah menunjukkan jam 8, cuma ini kayaknya masih ada pertanyaan lagi nih. Satu pertanyaan lagi deh dari rekan-rekan, silakan. Halo? Pak Beni, saya izin mau Iya. tanya Pak. Ya, Mbak Iya. Tira, silakan. Gini Pak, kalau misalkan kita udah berusaha nih ngedeketin customer, terus kemudian seperti yang Pak Beni bilang tadi, udah ngedeketin secara personal kayak gitu-gitu, terus mengurangin intensitas ngobrolin price list dan lain sebagainya. Nah, terus habis itu si customer ini masih jaga jarak terus nih Pak. Jadi kayak jadi sampai di titik mana kita itu harus agak tarik ulur gitu loh Pak ke customer-nya. Karena kan takutnya kalau misalkan kita terus-terusan mendekatin beliau secara personal kan takutnya nanti ngerasa keganggu kayak gitu loh Pak. Iya. Hampir sama nih pertanyaannya. Ya itu Itu kapan bisa tarik ulur, kapan saya harus ngegas terus gitu loh Pak. Oke. Ini gimana Pak Kori? Iya, sepertinya ini Itu aja. butuh masih banyak yang belum clear Pak Beni terkait yang itu tadi. Oke, nggak apa-apa, itu sih gampang sih. Ada lagi nggak? Ada mau ditambah satu lagi kalau sekalian? Oke. Terakhir. Satu lagi deh, ya. Boleh sedikit menambahkan Pak Beni? Iya, silakan. Ya, ini saya cuman mencoba menganalogikan sih apa yang tadi disampaikan Reza sama Bro Reza sama Bu Atira. Jadi saya sangat nancep sekali waktu Pak Beni cerita, sales itu ibarat racing, ibarat MotoGP ya, atau F1 lah. Jadi kadang-kadang itu kita bisa menang, kadang-kadang nomor 1, kadang-kadang nomor 2, kadang-kadang nomor 3. Asalkan jangan berhenti aja, tetap di situ, nanti akan ada tiba waktunya kita dapat nomor 1. Itu sih Pak, sedikit menambahkan Pak. Terima kasih Pak Beni, Pak Kori. Oke, thank you. Satu lagi deh yang teman-teman yang lain deh, ini masa dari MKO semua, dari yang iya nih, dari Yukat gimana nih? Dari Yukat ada. Berarti sudah bagus semua dong. Mbak Nita Yukat. Setia. Mbak Diva dari Coach Shop. Ayo, mana nih suaranya dari Coach Shop? Yukat. Udah, berarti nggak ada ya? Yakin, berarti sudah bagus ya? Kayaknya udah bagus semua nih Pak dari Yukat. Masa dari tadi? Iya maaf Pak, ya tadi Pak Kori. Halo, ya. Siapa nih? Itu Pak. Namanya dong. Ada kedua. Beni Penito. saya lagi di jalan Pak. Oke. Iya. Oke, Mbak Diva. Mana Pak Tito? Iya. Bentar. Siapa dulu? Di monitor Pak. Karena kan saya juga masih baru dan masih ada di Halo, Mbak Diva. Ya, halo. Minta tolong di chat aja deh, suaranya nggak begitu jelas soalnya. Di chat aja. Di chat aja deh ya. Nanti sambil berjalan saya jawab. Apa namanya? Yang lain ada nggak tadi? Satu ada, aja. Pak Tito, ya silakan. Mau dong Pak Beni. Iya. Pak Beni. Silakan. Ya boleh masih boleh Pak Kori ya. Iya, satu lagi Pak. Saya jawab cepet aja kok. Nanti gampang kok jawabannya. Tadi gampang lah yuk. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi ini sebenarnya udah saya alami dan saya coba ya di saat saya bergabung dengan Yukat, mencoba menghidupkan kembali customer loyal Yukat dulu, yang mana langsung aja intinya itu dia sangat kecewa dalam arti di sini dari segi timeline dan hasil ya, dan birokrasi yang ibaratnya berbeda dengan kompetitor yang ada ya saat ini kan, sehingga si customer loyal ini ibaratnya benar-benar sakit hati lah ibaratnya terhadap kita, karena kita tidak bisa memberikan sesimpel mungkin apa yang dia mau. Nah, kebetulan kan ibaratnya yang masih terlintas di pikiran customer ini
lo siapa gitu loh, tahu-tahu kok nanyain ini gitu, sedangkan gue dulu berurusan dengan si dia gitu, dia kan dulu ibaratnya udah hilang kendali lah ibaratnya. Nah, itu bagaimana Pak Beni? Ya, saya jawab aja ya semua ya. Intinya silakan, Pak. Koridor yang saya pakai itu adalah satu, bahwa kita punya target. Baik dari pertanyaan pertama, pertanyaan kedua, pertanyaan ketiga, kita punya target. Kita juga sebagai sales harus gigih. Kita jadi sales harus tetap keep positive thinking. Jadi artinya gini, kenapa saya bilang bukan berarti kita nggak boleh baper jadi sales. Kalau kita kadang-kadang gini loh, kita berpikir, aduh ini orangnya udah 3 kali gue telepon, terus tak telepon lagi, jangan-jangan dia kecewa, atau mungkin dia marah, atau dia anggap ngecap saya jelek gitu ya, nggak profesional dan lain sebagainya. Saya pikir sih hal tersebut relatif dan maka dari itu pertama, jalin hubungan itu benar-benar secara personal. Tapi kalau dia nggak nyaman, berarti kita belum di-accept atau belum diterima. Siapa tahu pendekatan kita itu istilahnya itu kadang-kadang gitu loh. Kita kan maunya tanya-tanya, kita maunya ngobrol gitu loh. Tapi istilahnya itu mungkin cara pertanyaan kita yang belum pas, sehingga kadang-kadang terlalu kesan kaku, terkesan kayak interogasi, sehingga orang nggak nyaman atau timingnya nggak tepat. Tapi itu semua jawabannya gampang. Jawabannya adalah sebenarnya never give up, karena kalau kita ditolak sekali, tolak 2 kali, tolak 3 kali, ya kita tetap istilahnya tuh loyal untuk tetap menjalin hubungan. Percaya deh, dari semua statistik sales yang ada bahwa manusia itu tidak ada yang sifatnya permanen. Artinya orang itu based on perasaan itu kadang enak, kadang enggak. Bisa jadi beberapa kali dia perasaannya enggak enak, tapi suatu saat pas seperti main catur tadi, perasaan dia enak, kita bisa diterima. Yang penting never give up. Jangan terlalu banyak istilahnya itu negative thinking. Dia nggak senang dengan saya. Intinya gini, penting nih dicatat semua teman-teman nih. Kita nggak mungkin dapat mustahil kita dipercaya orang lain kalau kita sendiri nggak percaya dengan diri kita. Itu penting banget. Jadi penting banget. Anda harus percaya diri. Anda harus pegang bahwa Anda orang yang layak dipercaya, pantas dipercaya. Karena mustahil orang lain bisa percaya ke kita kalau kita sendiri dengan diri kita sendiri nggak yakin dan nggak percaya. Itu kuncinya. Yang pertanyaan pertama. Jadi never give up, still persistent, gigih untuk bisa memenangkan hati customer. Karena saya sangat percaya dengan sekeras-kerasnya batu, kalau tiap hari ditetesin dia akan lubang. Oke, yang kedua tadi Pak Ong tadi ya sebenarnya melengkapin, intinya memang harus gigih gitu ya, harus gigih, terus loyal untuk tetap menjalin hubungan. One time ada waktunya, indah pada waktunya. Yang Pak Tito tadi terkait itu intinya sama. Nah kalau terkait customer sakit hati sebenarnya sih tadi kan saya agak ketawa karena bahasanya sakit hati ya. Jadi intinya gini, make sure clear bahwa memang itu ada proses pre-sale. Tapi kalau customer tadi istilahnya itu kecewa atau makanya poinnya tadi apa? Di kepercayaankah nggak sama apa yang kita sudah janjikan dengan tidak puas Pak Beni, tidak puasan dengan itu pelayanan. Intinya gini, kuncinya satu, tidak ada perusahaan terbaik di dunia pun yang melakukan penjualan 100% puas. Jadi kita nggak bisa memuaskan semua pelanggan. Yang paling penting bukan masalah, karena puas ini relatif. Puas ini relatif, Pak. Jadi kita lihatlah perusahaan terbaik di dunia mana. Pasti ada tetap pelanggan kecewa. Nah, kalau tolak ukur kepuasan tadi adalah subjektif, memang bukan bisa rasa aku rasanya nggak puas deh. Bisa jadi sebenarnya bukan ke arah produk, tapi ke arah pendekatan kita. Bagaimana mengkomunikasikan kita.
Itu yang paling penting. Yang penting diperbaikin adalah yang bisa kita kontrol. Kalau terkait layanan, perusahaan sebagus Singapore Airlines pun pasti pernah mengecewakan customernya. Tapi bagaimana dia bisa merecovery, bisa memperbaiki ketika customer tadi kecewa? Maksudnya kayak gini, jangan antipati kalau customer itu komplain. Penting. Ketika ada customer komplain, ya bagaimana teman-teman bisa punya sikap care ada di pihak customer untuk merasa bahwa aku juga merasakan kekecewaan seperti yang customer rasakan. Jadi gimana caranya supaya istilahnya tuh customer merasa, wah orang ini perhatian banget, interest banget dengan saya. Itu penting banget. Empati namanya. Kalau kita melakukan itu, customer akan lebih loyal ke kita. Itu aja sih Pak, karena tidak ada pelayanan sempurna, nggak ada. Jadi jangan diharap bahwa kita merasa bahwa pelayanan itu harus 100% sempurna, karena faktor kepuasan itu subjektivitas customer. Gitu sih Pak. Pak Beni. Ya, terima kasih Pak. Moderator? Hilang moderatornya. Halo? Aduh, kepencet mute. Mohon maaf Pak Beni. Ya, jadi tidak ada pelayanan yang sempurna di dunia ini Pak Tito ya. Jadi tetap akan ada customer yang mungkin merasa tidak puas dengan pelayanan kita. Oke, saya rasa ini juga waktunya sudah jam 8:19. Jadi hanya waktu yang memisahkan kita. Sebenarnya masih banyak yang masih butuh dijelaskan juga lebih detail ya. Cuma nanti kita akan ketemu lagi di sesi selanjutnya di hari Selasa ya, Selasa depan. Akan ada juga materi-materi yang dengan tema yang lebih menarik lagi. Mungkin Selasa kalau depan teman-teman 17-an, Pak. Kenapa? Selasa depan 17-an. Oh iya. Ada masalah Mas dengan 17-an. Namanya belajar. Tahu, Pak. Pak Kori. Ya. Ada pertanyaan di chat itu Pak. Mohon izin. Oke. Dari siapa nih? Bu Santi ya. Ada satu pertanyaan lagi Pak Beni. Bagaimana jika Waktunya customer? ada nggak masih? Sebenarnya waktunya sudah habis. Nanti bisa dijawab di next sesi Pak Beni. Kita akan save Atau dulu nih. mungkin ditutup aja kalau ini mau direkam, nanti bisa teman-teman Oke. Mungkin ada yang ya. mungkin sudah malam monggo moderator nanti kalaupun ini kita tetap rekam nanti bisa disimak jadi share ya. Oke. Ini saya tutup dulu untuk yang sesi versi kali live-nya. ini, versi live-nya ya. Nanti kalau ada rekan-rekan yang ingin tetap join, mungkin ada pertanyaan yang belum terjawab juga, bisa tetap join di sini. Ya. Oke, saya tutup untuk sesi kali ini. Terima kasih atas partisipasi rekan-rekan semua. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Kori. Terima kasih Pak Kori dan Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Beni, terima kasih Pak Kori. Ya. Terima kasih Pak Kori. Oke, mau di Ya. yang masih ada stay mau dijawab Pak Kori? Iya. Silakan Pak Beni. Ini yang bertanya Bu Santi juga masih join. Halo Bu Santi. Oke, pertanyaannya apa Pak Kori? Oke, sebentar Pak. Bagaimana jika customer yang kecewa karena piutang? Nah ini case-nya benar-benar karena piutang Pak. Jika peran sales-nya juga nagih piutang, di mana customer kondisinya bilang barangnya juga belum laku. Ini kayaknya reseller nih case-nya. Gini ya sebenarnya kalau terkait customer nagih piutang, kalau barangnya belum laku ya emang customer juga masuk akal sih. Jadi kadang-kadang sebenarnya gini, secara prinsip orang utang memang harus dibayar gitu loh. Orang utang harus dibayar. Tapi kalau barang nggak laku juga kita nggak ngerti customernya benar-benar belum laku atau hanya alasan kan juga nggak ngerti.
intinya gini, kalau kita jadi sales, kita juga nggak mau jadi beban customer. Artinya ketika customer tadi barangnya belum laku, kita nagih secara bisnis memang harus ditagih. Bagaimanapun juga harus ditagih karena sudah ada kesepakatan. Cuma nanti ke depan mungkin dia kapok, nggak akan beli lagi kalau kita nggak memberikan solusi. Jadi sebagai seorang sales harusnya tetap profesional, memberikan support, bukan hanya menjual atau nyetokin, tapi juga bagaimana memberikan rasa aman bahwa barang tadi juga laku gitu. Yang jadi masalah di mana? Iya, jadi ini lanjutannya dan akhirnya bulan depan nggak order lagi gitu, Pak. Iya, ya wajar dong customernya nggak order lagi karena barangnya memang kalau belum laku. Tapi kalau beda kalau karakternya hanya alasan belum laku gitu. Makanya kalau menurut saya sebenarnya sebelum nagih harusnya kita jadi sales yang baik. Kita tahu posisi barang udah laku atau belum. Jadi jangan cuci tangan. Kalau menurut saya tuh yang bagus adalah sales yang tanggung jawab dan loyal pada customer. Itu adalah sales yang ada juga di posisi customer, karena kalau dealer itu adalah partner, bukan cuma semata-mata orang yang kita suruh jualan produk kita, tapi tidak kita support. Harusnya dealer juga mendapatkan support yang baik. Artinya kalau saya jadi sales, sebelum saya nagih, saya juga intens mengunjungin bagaimana Bu, produk sudah laku atau belum, apa masalahnya, dan lain sebagainya. Butuh support apa supaya produk laku sebelum ditagih. Ketika itu 30 hari misalnya jatuh tempo. Nah sebelum waktu itu kita juga harus kerja keras bagaimana supaya mesin kita kerja untuk produk itu laku gitu loh. Jadi jangan bilang kita bahwa pokoknya saya sudah deliver, itu urusan lu. Kita yang punya produk, kita yang punya merek. Gitu loh. Jadi kalau kita punya merek, kita I don't care, kita tahu-tahu langsung nagih. Tanggung jawabnya di mana? Sebenarnya kita pulangkan ke teman-teman, ke kita sendiri sebagai sales, bahwa apa jadinya kalau kita di posisi customer. Saya sudah loyal loh, orang lain nggak mau nyetok 20, saya mau nyetok 20. Tapi ketika ini ada kesulitan, ini lo nggak mau tahu, lo tinggal tagih doang. Ya mana bisa. Kalau menurut saya, next saya nggak akan order lagi, kapok. Ya berarti gimana caranya ketika orang itu sudah mau nyetok, kita harus konsentrasi juga mengerahkan engine kita untuk memberikan support agar produk itu laku sebagai pemilik merek. Oke. Bantuin promosi juga ya Pak Beni agar laku ya. Ya pastinya marketing, gimana caranya? Apa yang sekarang kan banyak banget tuh digital dan lain sebagainya. Minimal ada hal yang sifatnya itu kalau misalnya memang belum laku banget, tapi orang yang tanya tuh banyak banget. Minimal dia mau bayar kok. Mungkin oke, tapi yang interest memang banyak gitu. Tapi kalau nggak ada yang interest, nggak ada yang telepon, ibarat kata tuh saya dulu jadi sales juga sering, Pak tenang aja, kalau ini nggak laku, saya yang beli. Saya sampai berani jamin kayak gitu karena saya yakin saya bisa nyupport gitu loh. Oke. Oke, cukup penjelasannya Pak Beni. Iya, terima kasih. Iya, cukup penjelasannya. Nanti. Iya. Ya. Dari rekan-rekan yang lain, ada pertanyaan lagi? Halo Pak Beni, aku masih mau nanya nih Pak. Gimana Mas? Izin bertanya ya Pak Kori ya. Ya, silakan. Pak Beni, jadi gini tadi kan bahas soal CLBK. Saat ini kan untuk saya fokus untuk listing partner di marketplace. Nah, yang namanya CLBK itu kan database itu harus baik ya untuk pencatatan database customer. Sementara untuk CRM itu kan perlu proses ya Pak, dan prosesnya mungkin bisa memakan waktu. Nah, daripada saya menunggu proses itu kan otomatis saya lebih baik membuat database secara manual. Yang jadi pertanyaan, karena kalau kita nggak punya database kan kita jadi nggak punya arahan juga kan, nggak punya catatan untuk follow up kembali yang sudah kita hubungi. Nah, aku paling minta ada indikator-indikator Pak untuk membuat sales metric untuk case tersebut. Itu sih Pak. Gimana Pak Kori?
Gimana nih sales metric? Buat pencatatan database-nya. Apa yang urgent yang untuk dituliskan, karena kalau untuk secara manual kan kita nggak bisa input untuk banyak-banyak ya Pak. Untuk memudahkan juga sih intinya sih. Mungkin nanti di ini aja deh, Mas Reza apa? Karena ini ke arah lebih teknikal. Technical nanti ya. di internal mungkin nanti bisa diagendakan ya. Iya, ini lebih Oke, siap, technical Pak. Mas Reza soalnya. Siap. Sudah dijelaskan baik kayak gini. Mesti Nanti langsung diagendakan aja praktekkan. di internal, mungkin Pak Rupi dan Bu Atira Iya. di sana. Oke, mungkin saya sampaikan juga Baik, Pak. Terima kasih, sebenarnya Pak. oke, thank you Mas Reza. Sebenarnya rekan-rekan juga bisa bertanya dengan tema apapun, yang penting berhubungan dengan sales dan marketing, nggak harus dengan tema yang kita bahas tadi. Jadi sebenarnya bebas mau tanya tentang case apapun yang terjadi yang mungkin sedang dihadapi rekan-rekan juga nggak masalah. Silakan, mungkin rekan-rekan yang lain. Mbak Farah kayaknya mau ngomong nih. Halo? Halo? Yang lain, silakan. Oke, siap. Tadi saya Pak Wori ya, saya izin ngasih suara sedikit ya Pak Wori ya. Ya Pak Rupi. Tadi mungkin thank you tadi Mas Reza udah kasih feedback yang bagus banget, masukannya itu membangun banget di apa namanya untuk membangun sistem ke depan sebagai sistem big data. Tapi gini ya, minimal kalau memang seperti itu, minimal sistem-sistem yang ada di kita itu sebenarnya sudah cukup mendukung ya. Salah satunya apa? Fuzzy file ya. Fuzzy file itu ya minimal kita harus tahu ulang tahunnya dealer itu kapan, bahkan mungkin keluarganya, anaknya kalau perlu ya kan, medsosnya, apa namanya, kita udah berteman belum di medsos, kita catat juga di situ. Minimal itu sih Pak, karena untuk apa namanya menjalankan personal branding ini memang butuh komunikasi yang intens. Artinya kita bisa tahu apa namanya apapun kesukaan customer, sedetail apapun, sekecil apapun, karena itu bisa jadi bahan bonding kita. Itu sih Pak. Jadi minimal di situ. Tool yang paling basic dan yang paling krusial di situ kalau mau melakukan pendekatan yang memang benar-benar intens ke customer. Dan nanti di internal kita akan viskan lagi lebih detail lagi, untuk teknisnya gitu sih Pak Kori. Thank you untuk jawaban Mas Reza tadi, mungkin saya tambahin sedikit di situ. Oke Pak Rupi, mungkin nanti coba dijadwalkan aja ya. Siap. Teknik soalnya bisa Thank langsung you. praktek dan segala macam. Oke, siap. Oke, rekan-rekan yang lain, ada lagi pertanyaan? Pak Arman, Pak Eko, kok nggak dengar suaranya? Aduh, kok dicabut. Halo? Yakin sudah nih? Feedback lagi Pak Kori. Yo, Mas Reza lagi, ya silakan. Pak Beni, buat menanggapi yang tadi Bu Santi, pertanyaan Bu Santi, aku case study-nya tuh udah ngalamin sih kebetulan. Jadi ekstensifikasi produk Pak. Jadi pada saat ekstensifikasi produk nih, customer mencoba langsung restock banyak dan ternyata dia tidak bisa menjualnya barangnya. Lalu aku cross check langsung emang ke tempat dan barangnya masih banyak. Dan akhirnya kita coba komunikasi apa yang kurang. Ternyata problemnya tidak bisa menjual karena masih belum bisa menguasai produk tersebut. Sudah saya coba ajarkan juga, dan saya sudah sempat bawa teknisi juga ke sana untuk mengajarkan kembali teknisinya beliau. Tapi untuk sampai saat ini pun barangnya juga masih belum jalan. Kalau menurut saya, kemungkinan besar karena barang tersebut ini tidak sesuai dengan market pasarnya si customer ini. Apakah lebih baik untuk tetap di trial, dimatangkan
untuk tim teknisinya mereka agar bisa menguasai produk dan tim salesnya mereka, apakah boleh membantu maksudnya problem solvingnya dengan di switching dengan produk yang mereka sudah biasa order. Gitu sih Pak. Di switching dengan yang biasa order ya? Iya. Jadi nggak jadi ekstensifikasi produknya. Moderator? Iya, jadi ini tadi menanggapi dari pertanyaan Bu Santi ya, Mas? Iya Pak. Kan saya juga akhirnya bantu nagih piutang. Oh ternyata alasannya ini barangnya belum laku. Oke, pas saya cek sih emang ternyata barang yang belum laku ini barang yang habis saya ekstensifikasi produknya, tapi untuk barang yang lainnya enggak. Dan saya sudah coba bantu maksimal untuk sales support dan juga tim teknisi kita juga standby untuk bantu after sales. Sebenarnya gini kalau mau nanggepin itu ya Pak Kori ya, kalau itu tergantung ke bagaimana kita juga apa ya semacam program loyalitas kita gitu loh. Jadi istilah kata itu kalau memang produknya nggak laku dan kurang improvement bisa karena produk kita tuh bukan produk mie goreng gitu. Jadi istilah kata itu benar-benar kita butuh supporting bagaimana how to sell our product. Jadi kayak kita buku petunjuk kayak gitu ya. Jadi kalau kita beli alat elektronik kita ada manual book atau buku petunjuk dan training pemakaian. Nah, sama juga ketika kita jual produk, kita mestinya ada training bagaimana cara menjual produk itu, bukan training bagaimana menjalankan training how to operate produk, tapi bagaimana menjual produk tadi. Segmen pasarnya siapa? Kita nggak tahu, siapa tahu ternyata customer tadi punya database. Di database dia sebenarnya ada yang butuh produk kita, tapi karena kita tidak pernah memberikan istilah itu wawasan market bahwa oh produk ini laku loh di sektor ini, di customer ini laku loh. Kayak gitu. Kita nggak pernah tahu, customernya juga awam sehingga nggak laku juga gitu. Padahal dia punya market yang sebenarnya bisa dengan jalan dan produk itu gitu loh. Nah itu penting banget. Pemahaman kayak gitu penting banget sehingga kita bisa training. Kalaupun misal kata paling jelek, di customeran kemungkinan ada. Jadi tadi kalau memang ada kemungkinan di switching ya kita tuh istilahnya tuh bukan di retur ya, kayak semacam nanti apakah itu kita alokasikan ke dealer lain nanti yang ada yang laku di tempat dia ditukar atau seperti apa. Nah itu teknikal lah. Tapi kalau menurut saya nomor satu adalah bagaimana kita bisa mengedukasi customer cara menjualnya, bukan cara memakai produk. Cara menjual produk ke market mana dan bagaimana cara pendekatannya gitu loh, itu yang lebih penting. Oke, kadang mengedukasi customer juga penting ya ini ya, bukan kadang, wajib ya. Aku udah dicas. Oke. Ada pertanyaan lain mungkin dari rekan-rekan? Terima kasih Pak Beni sebelumnya nih ya. Oh iya Mas Reza. Oke. Kayaknya sudah mulai ini Pak Beni. Sudah ada pertanyaan lagi. Oke, mungkin cukup Pak Beni ya untuk sesi kali ini. Ya, nanti kita lanjutkan di sesi. Selamat malam, sukses semua ya. Terima kasih Pak Beni. Terima kasih semua rekan-rekan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Beni sudah dicas, Pak Kori. Pak Rupi. Terima kasih aku sudah dicas. Mbak Atira, Bu Santi, Mbak Atira, Pak Arman, Mas Reza. Mas itu siapa? Thank you. Pak Arman kayaknya nggak gerak nih. Pak Arman itu freeze. Itu bukan nge-freeze, itu wallpaper. Wallpaper ternyata.
Aku udah rebahan loh ini loh, udah rebahan loh ini loh. Oh, Oke, jadi dadah Oke. bapak-bapak. Ya, Dadah dadah emak-emak. ibu-ibu. Salah. Nggak ada lah Tante-tante, bapak-bapak salah. lah. Ibu-ibu. Oke, thank you. Thank you semuanya. Yuk. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tito mana Pak Tito ya? Itu Nggak silakan. kelihatan. Mas Kori, iki iya opo Mas? Arek-arek kok podo kabur-kaburan iki Mas. Aku gak fokus bisa anakku ganggu kan mau. Pertanyaannya sampai aduh. Iya, makanya aku lek nang oma arep dadi moderator iku waduh. Rada repot. Ayo, angkat mengganggu rek. Pak Beni ngomong berarti gak konsen aku. Ya wis lah wis. Ya apa ya? Solusinya ke depannya. Iki wis sampean record iki. Record patenan aja. Oh iya, record paten. Waduh. Iki lek mateni record ya apa sih? Gak iso ya kudu mati. Ya wis mari. Kak